Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakumudin dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji komparitas dari dua soal yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing saya. Nah, untuk soal yang pertama, yakni kita akan mencari tahu apakah ada perbedaan atau tidak di antara hasil uji efektivitas penggunaan musik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Nah, untuk asumsi datanya, ini data yang berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji yakni banyaknya istilah IPA yang dihafal. H0-nya yakni tidak ada perbedaan hasil hafalan istilah IPA yang diiringi musik klasik dengan tidak menggunakan musik klasik. Kemudian H1-nya ada perbedaan hasil hafalan istilah IPA yang diiringi musik klasik dengan tidak menggunakan musik klasik. Untuk taraf kepercayaannya yakni 95% dan taraf signifikannya yakni atau alfanya 0,05. Nah, untuk uji D-nya kita menggunakan uji independen atau saling batas dikarenakan kedua sampelnya itu jumlahnya berbeda. Nah, langsung saja kita uji yang pertama yakni uji homogenitas. Sebelum kita ke uji homogenitas, kita cari dulu variasi dari sampel kontrol dan eksperimen. Nah, tujuan untuk mencari variasi ini kita menentukan mana variabel 1 dan variabel 2. Nah, variabel 1 ini variabel yang nilainya terbesar, kemudian variabel kedua ini variasi dari nilai yang terkecil. Kita langsung saja untuk variabel variasi di bagian kontrol kita cari. Nah, kita sudah ketahui untuk variasi di sampel kontrol yakni 3,03. Langsung saja kita cari variasi di sampel eksperimen. Nah, dari variasi sampel eksperimen jumlahnya yakni 2,6. Nah, dari kedua variasi ini untuk nilai terbesar yakni berada di sampel kontrol, maka di sini kita tulis variabel 1. Kemudian di sini variabel kita langsung saja diuji homogenitas. Untuk uji homogenitas kita langsung saja di bagian data, kemudian data analisis. Nah, untuk mencari uji homogenitas suatu sampel, maka kita menggunakan analisis F-test to sample bound variance. Nah, variabel satunya kita menggunakan sampel kontrol karena nilainya terbesar, kemudian di variabel 2-nya kita menggunakan di sampel eksperimen. Kemudian klik label outline. Nah, untuk lainnya kita taruh di sebelah sini. Kita klik OK. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya. Nah, kita tulis bahwa di sini F hitung itu F-nya nilainya lebih kecil daripada F tabel di sini. Nah, karena nilai F-nya itu 1,13, nilainya lebih kecil ketimbang F tabel yang nilainya 2,4. Maka H0
itu diterima. Jadi nilai F-nya itu lebih kecil ketimbang nilai F tabel. Dari hasil tersebut, maka H0 itu diterima. Kemudian kita cari nilai value-nya, karena nilai P-nya itu lebih besar ketimbang nilai alfanya, maka H0-nya 0 diterima. Dari kriteria tersebut, ketika H0 itu diterima, maka sampel berupa data. Oh, oke. Setelah kita ketahui bahwa nilai dari sampel keduanya tadi berupa data homogen, maka kita langsung saja ke uji independen. Kita langsung di bagian data, kemudian data analisis. Nah, di bagian sini kita menggunakan data analisis to sample assuming equal variance. Nah, mengapa kita menggunakan equal variance bukan unequal variance? Karena data tersebut itu berupa data homogen. Ketika data homogen, maka kita menggunakan equal variance. Ketika data tidak homogen, maka kita menggunakan unequal variance. Kita langsung klik aja, oke. Kemudian variabel satunya kita menggunakan sampel kontrol. Kemudian F2-nya kita menggunakan eksperimen. Kemudian klik label untuk output-nya. Kita taruh di bagian sini dan klik OK. Nah, dari hasil tersebut kita sudah ketahui nilai T hidungnya itu min 1,6. Kemudian T tabelnya 2, karena nilai T hidungnya itu min 1 dan T tabelnya 2,04, min tabelnya min 2,04, maka karena nilai min T tabel min T hitung itu di antara min T tabel dan T tab, maka H0 diterima. Nilai min T tabel itu berasal dari T critical to tail, itu nilai T tabel, kemudian T stat itu T hitung. Nah, kita ketahui bahwa T hitung itu nilainya min 1,63, itu berada di antara min T tabel atau min 2,04 dan 2,04. Maka dari hasil uji tersebut kita ketahui bahwa T hitung itu di antara min tabel dan T tabel, maka H0-nya itu diterima. Nah, kita uji untuk P value-nya itu nilainya
0,112. Karena nilai B-nya lebih besar ketimbang alfa, nilai alfanya, maka H0 di Nah, nilai P di sini itu 0,11. Nah, nilai 0,11 itu lebih besar dari alfanya, yakni 0,05. Ketika P value-nya lebih besar ketimbang alfa, maka dari kriteria tersebut, maka H0 itu diterima. Nah, dari kedua uji tadi, kita ketahui bahwa kesimpulan dari uji kali ini H0 diterima. Maka kesimpulannya yakni H0. Tidak ada perbedaan di antara hasil hafalan semuanya, tidak ada hasil perbedaan hafalan IPA yang diiringi musik klasik dengan tidak menggunakan musik klasik berdasarkan uji yang kita lakukan di uji homogenitas dan uji independen. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yakni kita mencari hasil kemampuan pedagogi guru-guru baru pada mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk asumsinya data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji yakni rata-rata, H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk A1-nya ini ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf kepercayaannya yakni 95%, kemudian taraf signifikannya yakni alfanya 0,05. Untuk uji T-nya kita menggunakan berpasangan karena jumlah sampel sebelum dan sesudahnya itu nilainya sama. Kita langsung saja untuk uji hitung statistik. Nah, ketika kita datanya sama, maka kita menggunakan paired to sample forming. Karena data atau sampelnya itu jumlahnya sama, maka kita menggunakan paired to sample forming. Untuk variabel satunya kita menggunakan pretest. Untuk variabel 2-nya kita menggunakan post-test. Klik label untuk output rank-nya kita taruh di bagian sini. Kemudian klik OK. Nah, kita kan sudah kita ketahui bahwa hasilnya itu untuk T hitungnya itu karena T hitungnya itu sama dengan min 5,44 itu kurang dari T T tabel.
Yang ini 2,10 min T tabel, atau kurang dari min T tabel atau min 2,10. Nah, dari kriteria tersebut, ketika T hitungnya itu kurang dari min T tabel, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. T hitungnya itu di bagian T start, yakni nilainya min 5,4416 dan T tabelnya yakni T critical to tail. Nah, nilai T hitungnya itu min 5,4 dan nilai kita cari apakah min 5 itu di antara min T tabel dan T tabel, apakah kurang dari min T tabel. Nah, karena nilai dari T hitungnya min 5, yakni kurang dari min 2, maka nilai T hitungnya itu kurang dari min tabel, maka H0-nya ditolak, kemudian H1-nya diterima. Nah, kita cari value-nya ini. Karena B-nya kurang dari alfa, maka kita cari kriteria. Jika B kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil uji statistik tersebut, kita ketahui bahwa dari H0 itu ditolak dan H1 diterima. Dari hasil T hitung dan P value. Maka kesimpulan dari jawaban ini, H1-nya yakni ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata hasil kemampuan ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogik guru-guru mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah baktian. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai uji komparitas dari dua soal tersebut. Saya apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.